Lulu Utami MPD, beliau adalah penulis hebat, pelopor dan pegiat literasi yang spesifikasinya dalam kategori pengayaan nggih Bu Lulu nggih. Nggih, pengayaan. Kemudian narasumber kedua kita Ibu Nindita Olivia MPD, beliau juga pegiat literasi, penulis yang kompeten di bidang terutama cerita anak dan cergam. Nanti bagi adik-adik yang ingin konsultasi cergam, silahkan kepada Ibu Nindita. Dan narasumber kita yang luar biasa, narasumber yang ketiga nanti adalah Bapak Wahyudi MPDI. Beliau adalah pelopor dan pegiat literasi yang tak kalah hebat, spesifikasinya di bidang cerpen dan novel. Ini biasanya favorit adik-adik yang SMP, SMA, penulis cerpen yang hebat. Baiklah, dari narasumber bertiga tadi, insya Allah nanti akan memandu kita, menyampaikan materinya, sehingga dari materi-materi tersebut bisa menginspirasi adik-adik sekalian untuk menjadi penulis hebat. Begitu. Kami sapa juga adik-adik pemustaka pelajar semuanya yang dari Jakarta, yang sangat luar biasa semangatnya, hadir dalam BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025 dengan tajuk Read and Write, Improve Your Future dalam rangka Jakarta sebagai kota global. Alhamdulillah adik-adik luar biasa semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa hadir berkesempatan mengikuti BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Rahma Yulia Isnaini, penulis dan pelopor pegiat literasi yang hari ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu adik-adik semuanya dalam acara BIMTEK Jakarta Panen Buku 2025. Sebelum menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik pemustaka pelajar yang luar biasa hebat dan semangat, kalian dipilih dan memilih mengikuti BIMTEK ini tentu saja melalui proses yang luar biasa. Bagi yang suka menulis, ini adalah ajang pembuktian bahwa kalian bisa mengikuti, bisa menghasilkan sebuah karya buku yang akan menjadi bagian sejarah hidup kita yang abadi. Buku ini akan dicetak dan insya Allah ber-ISBN loh. Semangat menulis ya adik-adik semuanya. Bagi kalian yang baru akan mulai menulis, ini adalah tantangan. Aku pasti bisa menulis dan aku bisa menghasilkan karya buku. Perjuangannya tentu saja sedikit lebih panjang, mulai dari menemukan ide, menuangkan dalam bentuk tulisan dan mungkin juga gambar. Mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-lama akan menjadi biasa. Yakinlah adik-adik, usaha tidak mengkhianati hasil. Seberapa keras kita berusaha, insya Allah akan sebanding dengan yang akan kita dapatkan. Adik-adik pemustaka belajar, kegiatan BIMTEK Panen Buku Jakarta ini adalah kegiatan yang luar biasa. Karena di sini kita akan berlomba-lomba menghasilkan sebuah karya buku. Buku adalah sarana kita untuk mengetahui banyak hal. Dengan buku, kita bisa tahu tentang segala hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Untuk itu, kita diajak untuk berkarya dan berkaya akan literasi. Semangat ya adik-adik semuanya. Banyak tokoh yang karyanya tetap dikenang sepanjang masa meski mereka sudah tutup usia. Buya Hamka, Pramudia Anantatur, Agatha Christie, Enid Blyton, dan lain-lain. Mereka sudah tutup usia, tetapi karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Penulis yang sampai sekarang masih aktif, adik-adik kenal Terelie, Andrea Hirata, J.K. Rowling, Aoyama Goso, itu semuanya adalah penulis yang sekarang karya-karyanya masih aktif kita nikmati bersama. Baiklah, maukah adik-adik menjadi insan yang namanya akan dikenang sepanjang masa? Insya Allah ini adalah salah satu pijakan yang nantinya kalian akan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. So, read and write for your future and fighting. Sebelum mendengarkan paparan dari narasumber pertama kita, saya bacakan puisi Deza Wawi Imron. Bagi yang suka puisi, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala,
jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kecil berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Asik, ya. Inspirasi. Ini adalah novel cinta, kalau puisi cinta, kalau saya lihat. Oke. Baiklah, mari kita sapa narasumber pertama kita pada pagi siang hari ini, yaitu Ibu Lulu Utami, MPD. Assalamualaikum, Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya, Bu Dengar? Lulu? Alhamdulillah baik sehat. Siap, nggih. Ibu Lulu sudah siap nggih membagikan materinya untuk adik-adik hari ini? Nggih. Baiklah, Ibu Lulu ini adalah penulis yang hebat. Beliau mahir di bidang buku tentang pengayaan. Tentu saja tidak hanya buku pengayaan yang beliau tulis, masih banyak buku yang lain yang beliau tulis. Tapi di sini Bu Lulu secara khusus akan membagikan materi tentang pengayaan. Adik-adik siap nggih yang akan menuliskan tentang pengayaan? Nanti bagi yang belum paham atau apa siapkan pertanyaan melalui raise hand. Pada sesi tanya jawab akan kita jawab. Begitu nggih. Monggo kami silahkan kepada Ibu Lulu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini tanggal 10 April 2025 kita bisa hadir di kegiatan panen Jakarta Panen Buku 2025 yang momen yang luar biasa sekali. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada Ibu Rahma, wajahnya putih, rambut jarinya lentik. Terima kasih Ibu Rahma yang cantik, kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sapa dulu ini yang kami hormati Ibu Nindita juga Olivia SPD MPD selaku pemateri, pada yang terhormat Bapak Mahyudi MPDI yang juga selaku materi, yang terutama juga Pak Hersan, ini luar biasa, ini motivator, inspirator kami yang dari kegiatan awal tahun 2020 mungkin ya, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan generasi dan bisa menghasilkan karya. Dan hal yang sangat saya kagum dari beliau adalah beliau selalu tidak pernah lelah dan selalu bersemangat untuk bagaimana generasi muda Indonesia ini bisa benar-benar tercerahkan dengan literasi. Karena beliau sangat ini ya, pemerhati, sekaligus beliau juga berusaha menindaklanjuti apa yang beliau perhatikan itu dari penelitian bagaimana kondisi literasi Indonesia sangat memprihatinkan, dan beliau bergerak awal step by step dari ujung barat ujung timur, dari semua sisi itu beliau tempuh untuk menggerakkan perubahan terkait dengan literasi, hal yang luar biasa sekali. Dan saya ini orang Surabaya kok masuk ke Jakarta juga. Iya, saya ini terima kasih pada Pak Ersan atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kebetulan pada hari ini kami mendapatkan amanah terkait dengan buku pengayaan. Saya izin share screen gitu. Silakan Bu Lulu. Sampun nggih. Bisa nih. Sampun, Nggih. sampun Bismillah. Pak Lulu. Nggih. Saya mohon izin kami bisa berusaha untuk membagikan ilmu dan pengalaman terkait dengan buku pengayaan. Semoga ada manfaat dan hasilnya nanti yang bisa kita ambil dari kegiatan pada hari ini. Eh, Mengembangkan ide menulis buku pengayaan.
Definisi menurut para ahli, menurut Arifin pada tahun 2020 dalam jurnal pendidikan menyatakan bahwa buku pengayaan adalah bahan bacaan yang dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta didik di luar buku teks utama, baik berupa cerita, sejarah, maupun karya ilmiah populer. Menurut Kemdikbud, buku pengayaan adalah buku yang digunakan untuk memperluas atau memperdalam kompetensi dasar dan dapat berupa pengayaan pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai kepribadian. Pengertian buku pengayaan. Buku pengayaan adalah jenis bahan ajar non-teks yang digunakan sebagai sumber bacaan tambahan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman materi, dan meningkatkan minat baca siswa. Buku pengayaan bisa berupa karya fiksi seperti cerita rakyat, novel anak, atau puisi, maupun non-fiksi seperti buku sains populer, biografi, biografi tokoh, atau buku pengetahuan umum. Isinya dapat disesuaikan dengan usia, jenjang pendidikan, dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian, apa sih tujuan dari buku pengayaan? Tujuannya yaitu satu, memperluas dan memperdalam wawasan siswa di luar materi pokok yang diajarkan dalam buku teks. Kenapa? Karena dalam buku pengayaan ini diharapkan penulis bisa merangsang cara berpikir nalar kritisnya siswa sehingga anak-anak tidak hanya terkungkung dari teks yang ada di buku teks, tapi juga mereka bisa mengeksplor lebih jauh dari wawasan dari materi yang harus mereka dapat. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan minat baca dan netralitas siswa, terutama terhadap topik tertentu yang menarik dan kontekstual. Ketiga, mendorong pembelajaran mandiri dan eksploratif aktif oleh siswa. Dan empat, menumbuhkan karakter positif melalui isi yang mengandung nilai-nilai moral, budaya, dan spiritual. Kemudian yang kelima, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, baik yang memiliki kecepatan belajar tinggi maupun yang membutuhkan variasi dalam gaya belajar. Jadi dengan di adanya buku pengayaan diharapkan anak-anak bisa belajar secara mandiri karena diharapkan buku pengayaan ini em, menarik tampilannya dan sebagainya sehingga mereka bisa merangsang anak-anak membaca atau literasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan di buku pengayaan. Harapannya buku pengayaan ini lebih menarik, lebih eksploratif, lebih inovatif dan kreatif sehingga anak-anak terangsang untuk belajar secara mandiri. Kemudian tujuan, setelah tujuan apa fungsinya? Fungsi buku pengayaan. Satu, sebagai suplemen pembelajaran. Dalam artian menjadi pelengkap buku teks utama dalam memperkaya materi ajar. Kemudian yang kedua, sumber motivasi belajar. Karena di dalam buku pengayaan itu tersedia bacaan-bacaan yang menarik, inspiratif, dan sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga, alat bantu diferensiasi. Di sini guru bisa memberikan materi tambahan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengeksplor lebih banyak di dalam buku pengayaan ini sehingga bisa diferensiasi bisa tercapai. Kemudian kalau yang keempat, fungsi dari buku pengayaan adalah menumbuhkan daya literasi. Dalam artian mendorong siswa untuk membaca dan berpikir kritis. Sumber nilai dan karakter. Melalui cerita atau narasi di buku pengayaan bisa menambahkan nilai-nilai karakter dan empati. Setelah tahu tujuan dan fungsi pengayaan, maka apa saja jenis-jenis buku pengayaan? Jenis-jenis buku pengayaan ada satu tentang buku pengayaan yang pengetahuan, yaitu fokusnya pada pengetahuan dan akademik, contohnya buku sains populer. Kemudian buku pengayaan terkait kepribadian atau karakter, fokusnya pada pengembangan moral, empati, dan nilai-nilai. Di sini bisa dicantumkan kisah-kisah tokoh inspiratif. Dan untuk saat ini mungkin anak-anak banyak tokoh inspiratif anak-anak sekarang mungkin beda dengan zaman kita ya. Kalau kita zaman kita itu kan tokoh inspiratifnya kan, kalau anak sekarang tokoh inspiratifnya mungkin bisa dari banyak yang dari apa artis dan sebagainya. Tapi kalau bisa tokoh inspiratifnya ini bisa diambil apa ya kayak moral moralnya yang bisa dipelajari, bukan hanya sekedar mencontoh tren saja, tapi dari bagaimana dari kisah
seperti tadi itu bisa merangsang kita atau mendorong kita untuk mempelajari moral-moral atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut. Kemudian jenis buku yang ketiga adalah keterampilan, di mana fokusnya adalah skill praktis dan kreatif. Contohnya bisa buku panduan, membuat kerajinan, dan sebagainya. Kemudian jenis buku pengayaan yang keempat adalah sastra atau cerita. Fokus utamanya ada bahasa, imajinasi, dan nilai-nilai budaya. Contohnya cerpen, puisi, dan dongeng. Mungkin ini nanti yang cocok dengan eh, peserta adik-adik SMA, SMK yang luar biasa. Kalau saya lihat dari chatnya tuh hampir 800 chat itu setiap harinya tuh luar biasa komunikasinya. Berarti kan semangat mereka untuk ikut benar-benar mengikuti kegiatan ini luar biasa. Karena kalau dilihat dari apa chat terkait dengan kegiatan ini luar biasa tanya jawabnya di grup chatnya anak-anak SMK dan SMA itu saya lihat. Jadi ini mungkin untuk kalau untuk pengayaan mungkin kepada Bapak Ibu guru ya mungkin. Tapi untuk anak-anak mungkin cocok ini yang cerpen, puisi dan dongeng. Tapi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan cerpen, puisi dan dongeng sebagai sarana untuk sarana sebagai sarana buku pengayaan ya. Karena kadang-kadang anak-anak itu lebih terinspirasi kalau kita membaca cerita daripada dalam dalam bentuk teks buku teks formal gitu kan kadang-kadang kurang menarik. Tapi kalau kita bisa menyampaikan teks di buku itu dalam bentuk narasi yang luar biasa, pernah disampaikan oleh Pak Ersan, bagaimana nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru kimia itu bisa menyampaikan terkait dengan materi molekul dan sebagainya itu, materi ion-ion dan sebagainya itu, tapi dalam bentuk cerita yang menarik sehingga anak-anak itu ketika mempelajari itu tidak apa istilahnya garing gitu ya, tapi benar-benar mereka bisa mempelajari itu tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mereka masuk dalam alur cerita yang bagus. Itu sebenarnya tantangan bagi kami ketika kami ada pendampingan dengan Pak Ihsan terkait dengan buku itu, pencetaan buku. Mohon sebentar ya. Punten Mas. Punten. Ini izin saya. Di ruang TIK. Ruang TIK. Oke. Oke. Eh, Setelah tahu fungsinya tadi ya, dan kita sampaikan pada kriteria buku pengayaan yang baik. Bentar, nih, sebentar. Bentar, bentar. Mau nggak dilanjut? Iya. Mau bentar, bentar. Kriteria buku pengayaan yang baik. Satu, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik atau siswa. Si buku disesuaikan dengan jenjang dengan usia, jenjang pendidikan dan tingkat pemahaman siswa. Nanti untuk guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, nanti ketika membuat buku pengayaan sesuai dengan jenjangnya gitu. Tapi kalau untuk TK bagaimana pengayaannya? Kalau guru TK itu luar biasa biasanya karena eh, daya kreativitas terkait dengan itu luar biasa bisa diekspor. Kelemahan kita belum terbiasa menuliskan saja. Sebenarnya kalau dari apa ini dari prakteknya tuh banyak, cuma kelemahan kita tuh belum menuliskan saja. Nah, itu yang ingin salah satu dari kegiatan Bintek ini bagaimana kita bisa menuliskan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang mungkin yang satu yang bisa kita laksanakan nanti. Gitu. Kedua, bahasanya komunikasi dan menarik. Ya, anak bahasanya kemudian menarik ini otomatis untuk anak-anak yang usia SMA itu berarti kita menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya yang familiar di telinga anak-anak. Kadang-kadang kalau buku teks biasa itu kan kita nggak bisa anu ya kan saklek gitu. Tapi kalau untuk buku pengayaan ini, apalagi kalau nanti di model-model yang pakai model yang kayak tadi itu cerita itu mungkin lebih lebih variatif sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam mempelajari hal yang kelihatannya sulit, tapi ternyata kalau disampaikan dengan bahasa yang komunitas namanya jadi mereka memudahkan untuk belajar secara mandiri. Kemudian ketiga kriterianya yaitu ada nilai edukatif dan informatif, memberikan informasi yang benar, aktual,
dan mengandung nilai pendidikan. Yang keempat, visualnya menarik atau desain dan ilustrasinya harus menarik sehingga meningkatkan atau merangsang anak-anak untuk membaca. Dan yang terakhir yang penting yaitu mendukung kurikulum. Karena memang tujuan pengayaan itu bagaimana buku ini bisa mendukung atau sejalan dengan kompetensi dasar atau relevan dengan pelajaran yang sedang diterima oleh anak-anak. Dalam artian ini sebagai bahan tambahan ketika mereka mungkin kesulitan mempelajari buku teks, tapi melalui buku ini bisa mereka lebih mudah mempelajarinya. Lanjut, tantangan sekarang. Tantangan pengembangan buku pengayaan. Satu, minimnya minat baca siswa. Buku pengayaan ini jarang disentuh karena siswa belum terbiasa membaca secara luas. Ini minimnya minat baca siswa ini ya mungkin terpengaruh dari tadi. Kalau di kriterianya tadi kan ada bagaimana tampilannya, bagaimana bahasanya, bagaimana kriteria tadi. Kalau terpenuhi, insya Allah bisa meminimal bisa menjawab dari tantangan yang pertama ini. Minimnya minat baca siswa ini memang tidak bisa dipungkiri ya hasil dari penelitian PISA dan sebagainya, kondisi literasi kita sangat memprihatinkan. Makanya kegiatan pintas seperti ini seringkali diadakannya dalam rangka salah satunya juga bisa mengatasi atau mengurangi nilai rendahnya nilai literasi Indonesia ini. Mungkin semoga dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu bisa memberikan perubahan yang besar. Kita mulai dari hal yang kecil, kita mulai dari diri kita sendiri, dari halaman per halaman, dari lembar per lembar yang kita buat coba tulis. Nanti insya Allah akan, kalau semuanya serentak semua anak SMA atau SMK atau SD SMP yang mengikuti ini, semuanya bergerak sehari selembar, itu luar biasa hasil yang akan diperoleh. Dan kemarin, pengalaman kemarin nih di kami nih, kegiatan literasi itu juga ternyata ketika kita berikan tugas, anak-anak itu hasil karyanya melebihi dari yang kita bayangkan, melebihi ekspektasi yang kita berikan. Kita kasih mereka topik-topik yang luar biasa, agak berat, ternyata mereka juga bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dan ini kita masih proses edit ya, nanti insya Allah kita sampaikan ke Pak Esen juga. Masih belum selesai ini prosesnya. Yang kedua tantangannya itu minimnya penulis berkualitas. Ini yang tantangan ini memang kita lagi ini mungkin salah satu juga BIMTEK ini sebagai salah satu cara untuk apa ya ini meminimalis atau meningkatkan atau bagaimana ini minimnya penulis berkualitas kan dengan BIMTEK baik ini karena kita banyak mendapatkan teori, banyak pengalaman sharing dan sebagainya. Insya Allah eh, akan merangsang orang-orang untuk mau menulis. Memang menulis tidak, sebetulnya menulis itu mudah bagi yang sudah terbiasa mudah dan bagi yang belum terbiasa karena bayangan-bayangan itu kayaknya sulit. Padahal kalau memang sudah dibiasakan dan mudah dan mau meluangkan waktu dan mau direpoti dirinya mau direpoti itu kalau nggak gitu ya enggak mau menulis karena masih yang sulit kayak gitu. Tapi kalau ada tekad, kemudian ada mau mengupdate dirinya dengan mengikuti kegiatan bintek dan sebagainya, insya Allah kemampuan menulisnya juga akan semakin meningkat. Dan ini salah satu kegiatan-kegiatan ini mungkin bisa untuk mengatasi tantangannya bagaimana minimnya penulis yang berkualitas ini, satunya dengan mengikuti kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah di YouTube itu juga ada yang narasi tujuh itu banyak bintek-bintek yang sudah terekam di situ. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita bisa melihat ulang streaming YouTube yang ada di narasi tujuh terkait banyak hal terkait dengan literasi yang luar biasa sudah digiatkan. Insya Allah kayaknya saya mulai tahun 2000 waktu sebelum COVID itu, waktu COVID itu kayaknya lebih waktu di Surabaya itu waktu COVID itu kayaknya 2020 itu sudah ada kegiatan literasi ini. Kemudian tiga, tantangannya tugas buku yang tidak seragam. Nah, ini mungkin juga bisa diakses dengan kegiatan bintek-bintek ini juga, sehingga kita bisa membuat standar isi dan desain yang baik. Karena biasanya sebelum cetak kan mesti ada koreksi-koreksi dari pihak eh, tenaga ilmu dan sebagainya, sehingga kualitasnya itu nanti yang tampil ke masyarakat juga sudah tidak apa istilahnya tidak awur-awuran tapi memang benar berkualitas yang tampil dan kurangnya pelatihan dan pemahaman. Nah, semua tantangan-tantangan ini ternyata insya Allah kita harapkan dari
bimtek-bimtek seperti ini bisa teratasi. Meskipun sedikit demi sedikit, saya yakin gerakan dari Pak Ihsan ini yang luar biasa ini bisa mematik dan memotivasi kita untuk benar-benar melakukan sesuatu yang biasa untuk negara bangsa kita terkait dengan literasi ini. Kemudian saya lanjutkan eh, struktur umum buku pengayaan. Satu, cover atau sampul harus menarik perhatian pembaca, menyantumkan judul penulis, menyantumkan judul, penulis dan ilustrasi. Kemudian kata pengantar, yaitu penjelasan singkat dari penulis atau penyusun tentang maksud dari buku tersebut. Daftar isi, menampilkan susunan isi dan halaman agar pembaca mudah menavigasi. Dan pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan manfaat buku pengayaan. Isi utama atau bab-bab, yaitu materi pokok yang disajikan tematik dan struktur sesuai dengan topik. Kemudian latihan atau refleksi. Nah, ini yang penting ya ini ya. Latihan atau refleksi ini yang membedakan dengan buku yang lainnya. Jadi dari buku ini harus ada latihan refleksi sehingga anak-anak ketika mempelajari apa materi yang sudah disampaikan di atas yang di bab-bab ini, mereka bisa belajar sendiri secara mandiri di sini. Dan ini yang dilakukan yang menarik. Jadi yang kontekstual, yang merangsang anak untuk berpikir kritis dan sebagainya harus disampaikan di sini. Setelah mereka memperoleh materi-materi yang luar biasa di sini dengan cara-cara yang juga inovatif, kreatif, diharapkan anak-anak bisa menyelesaikan latihan itu atau tugas-tugas itu dengan baik karena mereka sudah dirangsang sejak awal. Kemudian ada penutup dan rangkuman berupa kesimpulan isi materi dan poin penting, dan glosarium, kumpulan istilah penting dan peristiwa jika diperlukan, ada pustaka dan lampiran opsional. Ini struktur buku pengayaan. Kemudian saya lanjutkan aspek desain layout. Aspeknya tipografi, gunakan font yang mudah dibaca. Misalnya ini Arial, Kardinal Cambria atau Times New Roman ya. Kemudian istri gambar diperlukan untuk memperjelas konsep dan menarik minat. Terutama untuk yang buku pengayaan kelas TK atau PAUD itu seharusnya memang banyak banyak berupa gambar-gambar ilustrasi, tidak hanya berupa tulisan saja. Kemudian warna, menggunakan warna itu yang tidak mencolok yang berlebihan. Kemudian ada ruang kosong menjadi angkatan yang tidak terlalu padat dan fitur-fiturnya biasanya berisi judul bab, nomor halaman dan buku, nomor atau nama buku. Catatan penting, buku pengayaan untuk anak SD atau usia dini hendaknya lebih kaya visual dan interaktif. Buku lain untuk SMP SMA dapat berisi eksplorasi materi, studi kasus dan proyek mini, dan layoutnya harus inklusif dan ramah literasi, mempertimbangkan siswa dengan kebutuhan khusus. Terakhir, terakhir nih penutupnya, setiap guru, setiap pelajar punya kisah dan ilmu yang layak dibagikan. Mulailah dari satu halaman dan biarkan buku pengayaanmu menginspirasi banyak pembaca. Menulis buku penuh semangat, ilmu ditanam jadi manfaat. Ayo berkaya tanpa ragu, buku pengayaan lahir darimu. Jangan tunggu jadi hebat untuk memulai menulis. Menulislah, maka kamu akan jadi hebat. Buku pengayaan adalah jembatan ilmu yang kau bangun untuk generasi masa depan. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini template-nya, template T5 ini. Belum kehapus. Matur nuwun kurang lebihnya maaf Bu Rahma. Eh, mungkin untuk anak nanti mungkin Pak Wahyudi yang klub ya karena kalau di anak-anak itu nanti yang terkait cerpen dan sebagainya. Ini soalnya terkait buku lumayan kan kayak kayak resmi saklek kayak gitu. Mungkin gitu aja yang bisa disampaikan. Lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Lulu. Sangat inspiratif sekali, ya, adik-adik semuanya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Lulu itu bagaimana menuliskan buku pengayaan, meskipun mungkin yang banyak menulis buku pengayaan ini mungkin dari bapak ibu guru pendamping, tapi karena kegiatan panen buku Jakarta ini diprioritaskan bahwa yang nanti menulis adalah adik-adik
pemustaka pelajar, adik-adik jangan patah semangat untuk menulis. Tidak hanya guruku yang bisa, tetapi aku bisa begitu. Apalagi dunia adik-adik sekarang itu kan banyak yang apa ya, yang tentang IT, tentang perkembangan teknologi di bidang komputasi itu kan luar biasa. Itu adik-adik bisa menuliskan pengalaman adik-adik dalam memahami tentang komputasi itu. Ya, semangat ya adik-adik ya. Insya Allah buku pengayaannya pasti ada yang jadi. Ya, Bu Lulu, nanti kalau ada adik-adik yang ingin konsultasi ke Bu Lulu pasti akan dengan senang hati akan mendampingi adik-adik sampai buku itu jadi. Mekaten nggih Siap, Bu Lulu siap, nggih. siap. Nggih, terima kasih Bu Lulu. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke paparan yang berikutnya ya untuk pemateri kita yang kedua. Bagi adik-adik yang sudah siap untuk bertanya, silahkan menuliskan di chat room Zoom. Atau mungkin kalau yang mengikuti live streaming di YouTube juga silahkan untuk bertanya di situ. Oke. Berikutnya, pemateri kita kedua, Ibu Nindita Olivia MPD. Ibu Nindita sudah siap nggih, Bu Nindita? Baik, terima kasih Bu Nggih. Rahma. Nggih, bagaimana kabarnya Bu Nindita? Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya Mbak ini kayaknya. Apa iya Bun? Iya. Iya, Enggak. kaget loh kok Mbak-mbak. Hmm, enggak, saya juga eh, sudah berumur kok Bu. Ya, alhamdulillah jadinya berarti awet muda ya Mbak. Ya. Mungkin Alhamdulillah. karena sering menulis itu. Karena terbiasa dengan anak-anak, karena saya kebetulan guru TK, jadi terbiasa dengan Oh, anak-anak kecil mungkin ya, jadi terlihat lebih eh, kecil. iya, pokoknya yang penting tidak ini ya, Mbak Nindi ya. Oh, kok jadi Mbak ya? Karena melihat wajahnya ini loh, otomatis kok jadi Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Bu Nindi, tidak Oke. berlama-lama, silahkan untuk memaparkan materinya. Ini Baik, Bu terima Nindi kasih. ini dicerna, nggih, cerita anak dan Iya, cerita betul. bergambar, nggih, Iya, spesifikasinya, nggih. Ya, meskipun menulis di buku-buku yang lain ya, Bu Nindi ya. Nanti iya. adik-adik yang hendak menulis di cergam dan cerita anak, silahkan konsultasi kepada Ibu Nindi, begitu. Silahkan Ibu Nindi. Terima kasih Bu Rahma untuk waktunya. Mohon Sama. izin untuk saya share screen dulu. Baik. Jadi hari ini uh, saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum buat adik-adik semua. Untuk Waalaikumsalam. seluruh penulis luar biasa. Saya bilangnya penulis muda karena pagi hari ini saya jadi semangat karena hari ini yang mengikuti BIMTEK pagi hari ini adalah kaum pemuda penerus bangsa yang luar biasa sekali dan harapannya nanti ke depannya akan mencetak penulis-penulis yang luar biasa. Begitu baik, tidak usah berlama-lama, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Saya Nindita Olivia Chandra. Saat ini saya adalah sebagai seorang guru. Saya juga penulis, pegiat literasi. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai guru dan juga orang tua dari jaringan Perkins School of the Blind USA. Kemudian saya juga merupakan motivator dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, juga penggerak sekaligus trainer parenting, juga ketua yayasan yang bergerak di bidang penanganan inklusivitas dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja. Di sini yang perlu kita sampaikan yang pertama adalah bagaimana kita memahami dulu apa cerita anak, mohon izin, apa itu cerita anak dan cerita bergambar. Karena di sini ada beberapa perbedaan antara cerita untuk anak dan juga cerita bergambar. Untuk cerita anak sendiri, di sini bisa kita lihat bahwa kebanyakan adalah berupa teks. Jadi 80-90% itu adalah berupa teks. Gambar ada dibubuhkan hanya sebesar 20-10% saja. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh Telaga Ilmu atau Indocamp, minimalnya adalah 50 halaman. Nah, di sini sampul juga harus menarik ilustrasi gambar 10-20% ini mampu menggambarkan isi cerita secara sederhana. Di sini yang dimaksudkan yaitu
saat kita itu membuat sebuah cerita pada anak, karena di sini 80-90% itu adalah sebuah teks, maka terkadang kita itu juga perlu memberikan sedikit gambaran tentang isi atau ilustrasi yang cerita yang kita sampaikan pada adegan-adegan di setiap lembarnya. Tapi tidak banyak, hanya 20-10% saja. Kemudian sesuai ketentuannya, buku itu ukurannya A5, kemudian bisa dicetak hitam putih, colorful atau gabungan keduanya. Mohon izin ini saya sampaikan kembali karena kemarin di beberapa dari bimbingan saya masih banyak pertanyaan perbedaan antara cerita anak dan juga cerita bergambar dan bagaimana untuk ukuran-ukurannya dan juga ketentuan dari kriteria ini. Kemudian untuk cerita bergambar sendiri, ini adalah kebalikan dari cerita anak. Kalau cerita anak itu banyak sekali teksnya, tetapi kalau di cerita bergambar atau cergam ini, justru kita mengandalkan banyak sekali gambar, 80-90% itu berupa gambar, dan teksnya hanya 20-10% saja. Dan juga tidak banyak, minimal hanya 12 sampai dengan 16 halaman. Nah, perbedaan di sini kalau cerita anak itu bisa kita cetak hitam putih atau colorful atau perpaduan dari keduanya, berbeda dengan cerita bergambar. Karena cerita bergambar ini harus karena full 80-90% adalah gambar, maka harus kita cetak secara colorful karena ini harus terlihat menarik untuk anak-anak atau adik-adik yang akan membacanya. Kemudian ilustrasi gambarnya juga bermakna atau mudah dimengerti atau dipahami alur ceritanya. Karena cerita bergambar ini pada umumnya itu akan banyak digunakan atau dibaca oleh anak-anak atau biasanya usia hmm, hmm, mohon izin, mohon maaf terlalu ramai. Jadi memang harus kita cetak colorful, kemudian ilustrasi gambarnya itu juga bermakna yang bisa menunjukkan alur cerita. Jadi saat buku cerita bergambar kita itu dibaca oleh anak-anak usia yang membaca atau membaca awal, yang belum terlalu memahami teks, mereka akan bisa membaca atau melihat alur cerita itu hanya dengan melihat gambar yang kita sediakan di buku itu. Kemudian sampul bukunya juga harus menarik tentunya, dan ketentuan bukunya ukurannya adalah 20,5 kali 28 cm. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat cerita. Ini yang paling penting. Bagaimana kita sebagai seorang penulis atau adik-adik nanti sebelum menulis harus tahu dulu apa sih langkah yang harus kita siapkan dalam membuat sebuah buku itu agar buku kita itu adalah terlihat menarik sehingga bisa menarik para pembaca itu untuk terus mengikuti buku-buku kita. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah kita harus mengenali dulu target pembacanya. Nah, di sini saat adik-adik sudah menentukan, oke, saya pengen menulis buku cerita anak atau aku pengen bikin buku cerita bergambar. Adik-adik di sini harus tahu dulu target apa, target pembacaku nanti siapa. Nah, di sini target pembaca itu udah banyak sekali. Yang pertama adalah pembaca dini. Pembaca dini ini adalah usia 0-7 tahun. Bisa dikatakan ini adalah usia anak PAUD atau anak TK. Nah, ini kita juga harus menyesuaikan. Jika di usia pembaca dini, maka kita tidak bisa memberikan banyak teks kepada mereka. Karena untuk pembaca dini, mereka akan lebih senang melihat gambar. Sehingga jika target pembaca kita adalah pembaca dini, seyogyanya kita akan membuat sebuah cerita bergambar daripada cerita anak. Karena cerita bergambar lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Kemudian untuk jenjang B1 itu adalah pembaca awal, itu di usia 6-8 tahun. Ini adalah di fase A atau kalau sekolah dasar itu masih di kelas awal. Jadi ini tidak jauh beda dengan
anak TK. Jadi mereka masih belum membutuhkan banyak teks. Jadi maksimal bisa dikatakan 7 kata per kalimat. Karena di usia pembaca awal di usia 6 atau sampai 8 tahun ini atau di kelas awal di fase SD itu mereka masih sama seperti TK. Jangankan untuk membaca banyak teks, untuk memahami isi cerita itu saja mereka akan masih memerlukan banyak bimbingan. Selanjutnya ada jenjang B2 atau ini masih dalam kelompok pembaca awal karena di usia 7 sampai 10 tahun. Cuma di usia ini kita bisa lagi meningkatkan untuk kata di dalam setiap kalimatnya. Maksimal 9 sampai 12 kata per kalimat. Nah, ini bisa kita buat 24 sampai 48 halaman. Nah, di pembaca awal ini kita sudah bisa mulai memperbanyak halaman ya, karena konsentrasinya anak di usia ini sudah bertambah. Mungkin kalau di pembaca dini atau pembaca awal, konsentrasi itu masih sangat rendah. Adik-adik di usia itu untuk membaca itu terkadang kurang telaten, berbeda dengan anak di usia 7 atau 10 tahun. Mereka akan lebih lama konsentrasinya, bisa lebih dari 5 menit, sehingga untuk halamannya bisa kita tambahkan atau bisa lebih banyak kata atau teksnya. Kemudian untuk jenjang C atau semenjana itu adalah di usia 10 sampai 13 tahun. Nah, ini usia usia SD di kelas atas. Nah, ini mereka sudah mulai memaknai cerita. Mereka sudah mulai bisa mengerti tidak hanya membaca, tetapi mereka mulai memahami isi dari bacaan yang mereka baca. Di sini maksimal bisa kita buat 12 kata untuk per kalimatnya. Dan untuk materinya, untuk halamannya, kita bisa sesuaikan. Sesuai dengan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan atau buku yang akan kita berikan kepada pembaca kita di usia 10-13 tahun atau semenjana atau jenjang C ini. Selanjutnya di jenjang D itu adalah pembaca madya. Ini adalah usia 13 sampai 15 tahun. Nah, kenapa di sini sudah tidak ada lagi maksimal kata? Karena di sini saya yakin di pembaca madya ini itu sudah setingkat dengan SMP. Sehingga kalau SMP itu sudah banyak teks yang bisa kita berikan. Nah, ini sudah bisa kita menuju ke dari jenjang apa? Jenjang C atau semenjana sampai dengan jenjang D ini kita sudah bisa menuju ke cerita anak karena cerita anak sudah banyak teksnya. 80 sampai 90% sudah berupa teks, untuk gambarnya hanya 20 sampai 10 hanya untuk sebagai pemanis dan untuk apa ya? Kalau untuk cerita anak yang 20 atau 10% gambar itu sebenarnya hanya sebagai pemantik untuk membuat imajinasinya itu semakin nyampe saja. Berbeda dengan cerita bergambar yang full ilustrasi, sehingga mereka hanya dengan melihat gambarnya saja sudah mengerti alur atau apa yang akan disampaikan penulis untuk pembacanya. Nah, di sini bersifat akrab dalam arti tergantung tema yang nanti akan kita buat. Kemudian gaya bahasanya juga mungkin bisa lebih akrab lagi dengan usia-usia anak atau usia di jenjang D atau pembaca madya ini. Halamannya juga disesuaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah jenjang E atau pembaca mahir. Nah, di sini saya tidak menyebutkan usianya karena untuk pembaca mahir saya pun juga masuk di dalam pembaca mahir. Bapak Ibu guru masuk di dalam pembaca mahir. Kemudian mungkin untuk usia SMA itu juga sudah masuk ke dalam jenjang mahir. Karena di sini semua bacaan sudah bisa dinikmati. Nah, di sini juga bersifat akrab atau familiar. Kita bisa menyesuaikan dengan apa itu namanya tren-tren yang digemari oleh pembaca di usia mahir itu apa. Nah, itu lebih bebas. Mungkin kita bisa membuat novel nanti bersama dengan Pak Wahyudi ataupun buku pengayaan itu sudah bisa kita nikmati di usia pembaca mahir ini. Nah,
Selanjutnya ini, kalau kita sudah tahu target pembaca yang akan kita berikan buku kita, maka selanjutnya adik-adik bisa menentukan tema. Nah, tentukan dulu temanya. Adik-adik pengen membuat cerita anak atau cerita bergambar dengan tema apa ya? Nah, itu yang perlu difikirkan. Di sini mungkin bisa kita buat seperti tema persahabatan, kemudian tema tentang keluarga. Mungkin kalau di usia yang sudah fase jenjang C, bisa menuju ke asmara atau cinta. Nah, itu tergantung nanti. Tapi kebanyakan untuk cerita anak atau cerita bergambar itu lebih kita fokuskan pada cerita persahabatan, kemudian keluarga. Ya, jadi itu tadi kita kembali kepada target pembaca yang akan kita sasar. Adik-adik mau membuat buku atau menulis buku ini, sasaran pembacanya siapa dulu, itu yang harus tahu. Itu yang pertama, sebelum menentukan tema. Nah, terkadang ide tema itu bisa datang duluan, tapi bisa juga saat kita sudah tahu karakternya, baru kita akan memunculkan tema. Inspirasi itu bisa datang kapan saja, saat kita jalan-jalan, saat kita bersama dengan teman, atau saat kita sedang diskusi dengan guru. Itu bisa saja tema atau karakter itu muncul saat segala aktivitas yang kita lakukan. Nah, saat itu, saat kita merancang itu, kita bisa menentukan pilihan apa yang tepat untuk buku yang nanti akan kita buat. Karakternya seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau kalau tema sudah kita tentukan, kita bisa menuju ke tokoh. Nah, tokoh ini penting banget. Tokoh itu sebagai wajah cerita. Kenapa? Di sini saya menyatakan bahwa tokoh itu adalah sebagai wajah cerita. Karena tokoh ini adalah hal yang paling menarik di dalam sebuah cerita yang nanti akan kita tulis dan kita berikan untuk pembaca kita. Di sini yang perlu kita perhatikan itu, kalau kita membuat sebuah cerita bergambar, tentunya tokoh itu juga akan berwujud atau bergambar. Nah, itu yang penting. Saat kita menentukan, kalau tadi tema sudah kita tentukan, tokoh perlu kita perhatikan. Fisiknya, tokoh-tokoh kita itu siapa saja? Fisiknya bagaimana? Misalkan, saya pengen buat sebuah cerita tentang persahabatan. Di sini saya ada 3 tokoh. Misalkan, saya ingin membuat tokoh yang pertama itu adalah seekor burung, misalnya. Karena kalau cerita bergambar, kita boleh kan apa itu berbentuk fabel atau cerita yang dikiaskan oleh tokoh yang tidak harus manusia di situ. Nah, berbeda lagi dengan cerita nanti novel. Nah, kalau novel sudah pasti cerita yang tokoh-tokoh utamanya atau tokoh-tokoh di dalam buku itu adalah manusia. Tetapi kalau untuk cerita anak ataupun cerita bergambar itu bisa tokoh itu kita ambil dari hewan. Nah, di situ kita harus tahu dulu hewan atau mungkin benda alam atau mungkin bunga, tanaman itu bisa saja terjadi kalau untuk cerita anak ataupun cerita bergambar. Nah, di sini fisiknya kita harus tahu dulu rupanya bagaimana, penampakan tokoh itu bagaimana. Kemudian secara internal, sifat dari tokoh yang akan kita ceritakan kepada pembaca itu seperti apa? Keinginan tokoh kita ini apa? Misalkan, oh ya, saya di sini ada tokoh yaitu tokoh saya adalah apa? Seekor kelinci. Kelinci ini memiliki sifat yang sangat lembut. Dia adalah seorang yang dia ingin misalkan keinginan tokoh ini apa? Ingin sekali memperoleh banyak teman. Nah, bagaimana sifatnya? Dia itu adalah sifatnya sangat ramah, kemudian mudah bergaul. Nah, seperti itu. Itu adalah tokoh-tokoh
yang harus kita perhatikan untuk sifat internalnya. Dan untuk eksternalnya, itu adalah hal-hal di luar tokoh yang mempengaruhi cerita. Contohnya, keadaan. Misalkan si kelinci itu adalah kelinci yang ramah, tapi karena keadaan saat itu dia tidak memperoleh teman atau bertemu dengan teman yang jahat, menyebabkan si tokoh ini bisa berubah sifat atau berubah karakternya. Nah, seperti itu. Itu tokoh yang sangat penting harus kita perhatikan di dalam kita membuat sebuah cerita. Selanjutnya adalah alur. Nah, alur sebagai jalan cerita. Jadi, di sini yang pertama adalah mengenalkan konflik atau pengenalan konflik itu penting kita sampaikan kepada pembaca. Jadi cerita nanti yang adik-adik buat nggak cuma lemper aja, tapi ada konfliknya. Karena di saat di dalam cerita itu ada konflik, tentu itu adalah titik apa ya? Titik paling menarik dari sebuah cerita. Nah, di situ adik-adik bisa menceritakan keinginan atau masalah-masalah yang terjadi pada tokoh yang nanti akan diceritakan. Kemudian perjuangan tokohnya juga bisa diceritakan di situ. Bagaimana si tokoh itu berjuang untuk meraih apa yang dia inginkan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh itu untuk memperoleh apa yang ingin dia dapatkan. Seperti itu. Dan bagaimana cara tokoh itu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam alur cerita ini. Nah, ini yang paling penting di dalam sebuah cerita atau alur dalam sebuah cerita itu adalah adanya klimaks. Nah, klimaks ini adalah puncak masalah atau kejadian yang paling menegangkan atau mendebarkan itu harus kita munculkan sehingga para pembaca yang membaca cerita kita itu mereka akan penasaran dan ilustrasinya mereka akan masuk ke dalam cerita yang kita buat sehingga akan cerita yang kita buat itu akan membuat pembaca kita itu merasa menarik, kemudian penasaran. Dari sini nanti bagaimana ya jalan ceritanya? Kalau seperti ini, apa ya nanti yang akan terjadi? Nah, itu perlunya adanya klimaks di dalam alur sebuah cerita. Nah, yang terakhir bisa kita tutup dengan sebuah penyelesaian. Bagaimana tokoh itu berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi atau bagaimana tokoh itu berhasil atau tidak meraih apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, latar belakang. Nah, dalam membuat sebuah cerita, penulis juga harus tahu latar belakang cerita ini. Karena latar belakang itu sebagai panggung dalam sebuah cerita. Berfungsi lebih dari sekedar latar belakang, juga dapat membangkitkan suasana hati tertentu. Contohnya, misalkan di situ adik-adik pengen membuat sebuah cerita anak, cerita tentang sebuah persahabatan, di mana saat itu salah satu sahabatnya ada yang sedang sakit. Di situ kita ceritakan latarnya di mana, di sebuah rumah sakit dengan kondisi tokoh A ini sedang menggigil kesakitan. Kemudian tokoh B memberikan semangat mengunjungi di kamar rumah sakit dengan membawakan sebuah boneka atau mungkin sebuah buah tangan yang bisa menimbulkan rasa senang terhadap teman yang dikunjungi itu. Nah, itu adalah fungsi dari latar. Bagaimana panggung cerita itu juga harus kita ceritakan kepada pembaca agar pembaca itu juga ilustrasinya masuk ke dalam cerita yang kita buat. Selanjutnya, ini yang paling penting. Tips yang paling penting saat adik-adik sudah membuat cerita atau sudah menyelesaikan cerita, jangan puas dengan satu kali menulis cerita. Setelah adik-adik menulis, endapkan dulu karyanya. Kemudian baca, berulang-ulang, dan perbaiki. Apa sih pentingnya
tulis, endapkan, baca ulang, dan perbaiki. Kalau menurut saya sebagai penulis itu sangat penting. Karena apa? Karena saat kita menulis, itu tidak bisa menulis dalam satu kali. Terkadang saat kita endapkan, kenapa? Di sini yang pertama adalah usahakan ada target pribadi. Jadi sebagai penulis kita punya target dulu. Saya mau bikin cerita anak. Saya pengen bikin cerita bergambar. Saya harus ada target. Saya selesaikan dalam berapa waktu. Saya ada target. Dalam 1 minggu ini saya harus menyelesaikan buku saya. Nah, itu yang paling penting untuk penulis. Kalau target itu sudah terpenuhi, adik-adik sudah sesuai dengan target yang adik-adik tentukan sendiri. Nah, setelah menulis itu jangan langsung jangan langsung puas dengan apa yang sudah ditulis, tapi endapkan dulu, baca ulang pada waktu yang tidak bersamaan dengan menyelesaikan karya itu. Maksudnya 1 hari ini adik-adik sudah selesai nih, sudah selesai dalam membuat sebuah cerita. Jangan langsung jangan langsung puas dulu, tapi eh oh ya, maaf Bu. Jadi nanti adik-adik bisa endapkan dulu, kemudian baca ulang. Saat adik-adik membaca ulang, itu pasti kita akan menemukan, teliti kembali. Nah, baca dengan suara yang nyaring, agar sesuai dengan dialog yang sudah adik-adik buat. Nah, di sini pasti kita akan menemukan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, maka perlunya kita memperbaiki tulisan yang sudah kita buat. Sehingga tulisan-tulisan atau karya-karya yang sudah adik-adik buat itu bisa menjadi karya yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah mengenal jenis ilustrasi. Kalau membuat cerita bergambar, itu kita harus tahu dulu ilustrasinya. Nah, ini contohnya. Di sini ada single dan split. Single ini, nah di sini bisa kita lihat. Berarti di situ hanya ada satu latar dan hanya ada satu tokoh. Kalau split itu di sini ada beberapa tokoh. Nah, jika ada beberapa tokoh, tentunya di sini pasti ada yang namanya dialog. Lanjut, membuat panduan ilustrasi. Agak cepat nih. Yang pertama adalah pilih dulu adegan yang mau ditonjolkan. Yang kedua, beri keterangan visual. Misalnya ekspresi wajah tokohnya gimana. Kalau cerita bergambar saat bersedih, berarti adik-adik harus mencari apa ilustrasi gambar yang menangis atau bersedih. Nah, terkadang saat kita itu mengambil dari gambar, misalkan kita membuat dari Canva, itu yang saat ini sering terjadi itu adalah kita tidak bisa menemukan tokoh-tokoh yang sama dalam ekspresi yang berbeda-beda. Itu adalah tantangan pembuat cergam. Karena apa? Pasti di situ gambarnya tidak banyak. Nah, sehingga saat kita membuat tokoh ceritanya di situ sedih, tetapi di situ gambarnya tertawa kan juga nggak lucu ya. Jadi harus kita sesuaikan. Saat cerita kita sedih, maka di situ ekspresi wajah tokohnya juga harus terlihat bersedih. Selanjutnya, penulisan dialog. Nah, mungkin ini nanti bisa dipelajari ya dengan ibu guru bahasa Indonesia masing-masing bagaimana penulisan dialog yang benar, kemudian bagaimana menulis yang benar itu nanti karena di sini tentunya ada bimbingan juga dari guru-guru kalian masing-masing. Lanjut saja. Ah, sudah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kata terakhir dari saya. Belajarlah sepanjang hayat, jangan berhenti membaca, teruslah menulis, kisahkan sebuah cerita dalam sebuah coretan, lalu tunjukkan pada dunia. Salam dari saya, Nindita Chandra, semangat untuk berliterasi. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bunda Rahma. Alhamdulillah, luar biasa Bu Nindi. Paparannya sangat inspiratif. Sudah banyak sekali adik-adik ya yang disampaikan oleh Bu Nindi tadi, mulai dari target pembaca, temanya, tokohnya, alurnya, tulis, kemudian endapkan dan baca ulang. Luar biasa Bu Nindi. Ini teori tentang membuat cergam sudah kita dapatkan dari Bu Nindi, adik-adik tinggal eksekusi. Dan tampaknya ini untuk kalau kita melihat di grup itu
mereka banyak yang tertarik Bu Nindi untuk menulis cergam ini, cergam cerita anak ini. Semoga dari paparan Bu Nindi malah menambah mereka semakin kuat untuk menuliskan cergam. Amin. Terima Ya. kasih Bu Nindi nggih. Nanti kalau ada anak-anak adik-adik yang hendak konsultasi ke Bu Nindi, siap nggih Bu Nindi nggih? Siap Bunda, dengan senang hati. Ya, Alhamdulillah. Adik-adik siapkan pertanyaannya via apa di chat, boleh melalui Zoom ini, boleh melalui YouTube. Nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Begitu ya, adik-adik ya. Nah, berikutnya untuk narasumber kita yang terakhir, yang ketiga yaitu Bapak Wahyudi MPDI. Beliau adalah penulis yang luar biasa inspiratif. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sehat Mas G. Alhamdulillah. Oke, sudah cukup lantang Pak Wahyudi. Semoga Alhamdulillah. sampai juga pada adik-adik nanti. Oke. Amin. Pak Wahyudi ini beliau adalah di kategori cerpen dan novel ya Pak Wahyudi. Nggih. Betul Bu Rahma. Iya, ini biasanya adik-adik yang eh, di kelas tinggi mereka kan banyak curahan hati ya. Itu mungkin menulis cerpen, menulis novel itu cocok tuh mereka Pak Wahyudi. Siap menyampaikan paparannya ya Pak Wahyudi biar menginspirasi adik-adik semuanya. Oke. Oke, Pak Wahyudi ini beliau penulis cerpen novel dan sudah diterbitkan oleh penerbit terutama Telaga Ilmu dan beberapa penerbit yang lainnya dan ada 8 antologi yang sudah beliau buat dan karyanya yang selesai, yang hampir selesai juga masih banyak lagi. Adik-adik, selamat menikmati paparan dari Pak Wahyudi. Kita simak bersama. Monggo Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Bu Rahma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua para pemustaka hebat, pemustaka pelajar dari Jakarta. Luar biasa. Bangga sekali rasanya bisa hadir di antara kalian semua ya. Apa kabar semuanya? Tentu sudah tidak sabar ya untuk menyelesaikan karyanya Bu Rahma. Ya. Saya sapa dulu Pak Irsan, terima kasih kesempatannya yang luar biasa dan motivasi dari panjenengan. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang hari ini sudah hadir membersamai Pemustaka Pelajar Jakarta dan Bapak Ibu guru pendamping yang tentunya setia untuk mendampingi adik-adik dalam menyelesaikan karyanya. Juga kepada adik-adik semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Wahyudi MPDI, pegiat literasi, novelis, cerpenis yang kesempatan pada hari ini akan berbagi terkait dengan bagaimana cara menemukan ide, kemudian mengembangkan ide itu menjadi sebuah cerpen atau sebuah novel. Izin share screen ya. Mohon izin Bu Rahma, sudah muncul nggih? Sampun Pak, nggih monggo. Terima kasih. Baik adik-adik sekalian, para pemustaka pelajar Jakarta yang luar biasa. Ini perkenalkan, saya Wahyudi MPDI, pegiat literasi, penulis novel, juga sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Nganjar ya. Kemudian kalau adik-adik ingin konsultasi, ini nomor HP saya ada di grup juga, sudah ada di sana. Silakan bisa melalui grup atau Japri, boleh ya. Silakan. Kemudian ini beberapa karya saya untuk novel yang sudah terbit. Ada Sajadah Cinta Zahra dan Al-Fatihah untuk Bapak. Mungkin nanti ini bisa jadi inspirasi ya untuk kalian semuanya. Kemudian kalau antologi ada beberapa, ini yang sudah terbit. Ada Merajut Asa di Akhir Usia, Rindu Tak Hampa, Trigonometri Cinta, Satu Cerita Dalam Aksara, dan lainnya. Nah, adik-adik sekalian, apakah menulis itu menurut kalian sulit ya? Tiap hari kan menulis ya. Nah, tentunya tidak sulit lah untuk menjadi seorang penulis itu. Kalau kita di sekolah, tentu setiap hari tugas kita adalah menulis, mencatat, kan begitu ya. Maka untuk menjadi seorang penulis sesungguhnya tidak sulit. Karena hanya butuh 3 hal ini. Yang pertama minat. Nah, tentunya
Jadi yang saat ini sudah tergabung dalam AMP Panen Buku Jakarta itu sudah punya minat. Kenapa? Karena sudah bergabung ya. Sudah bergabung di grup, kemudian juga sudah hadir di sini. Saya lihat ini ada sekitar 200 lebih ya yang sudah hadir. Kemudian dari YouTube Narasi 7 juga sudah hadir, banyak ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jadi minat sudah ada. Nah, ini luar biasa. Kemudian niat. Kalau sudah niat minat, sudah bergabung, nah, kita kuatkan niatnya dulu. Niat untuk menyelesaikan karyanya ya tentunya. Nah, niatnya diperbaiki dan kalau niat sudah ada, tentu tinggal merawatnya. Jadi merawat niat itu bagaimana agar bisa selesai sampai bukunya nanti terbit. Nah, namun ketika kita sudah punya minat, niat, dan sudah bersiap untuk menulis, ternyata kok sulit sekali ya menemukan ide itu. Kemudian saya ini orangnya seperti apa gaya bahasanya ya? Apa pakai aku atau pakai orang ketiga atau menggunakan pendekatan yang lainnya? Masih bingung menentukan. Yang ketiga, menjadi kendala utama adalah konsisten. Jadi mungkin hari ini lagi mood menulis, tidak mau diganggu, nulis terus. Ternyata 3 hari berikutnya sama sekali nggak menulis. Nah ini berarti perlu untuk menjaga konsistensinya itu. Nah yang berikutnya adalah kurang literasi. Nah untuk menjadi seorang penulis tentu kita juga harus banyak membaca ya. Banyak membaca dan apa saja. Membaca buku, membaca melalui handphone, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menjaga motivasi. Jangan sampai motivasi yang sudah muncul itu tiba-tiba menghilang. Nah, adik-adik, ini kita masuk ke materi ya, mencari ide dan mengembangkan ide novel atau cerpen. Untuk adik-adik yang sudah hadir di sini, mungkin ada yang sudah menemukan ide novel cerpennya. Yang sudah menemukan ide, silakan bisa dituliskan mungkin ya di live chat. Nah, coba kita lihat. Mungkin yang sudah menemukan idenya. Boleh? Mungkin 1-2 menuliskannya. Saya tunggu sambil menyampaikan materi, silakan. Adik-adik yang mungkin di narasi 7 juga boleh ya menyampaikan idenya, cerita apa yang akan ditulisnya. Nah, sudah ada? Sudah kedengaran kok? Oh, bukan ya, ini dari narasi 7. Silakan adik-adik yang di narasi 7, mungkin sudah punya ide, cerita apa yang mau dikembangkan. Oh belum, dari Petrus Dibadi, belum ya. Segera temukan idenya. Sudah Pak, tentang drama. Wah, drama Korea bukan ya? Bukan. Baik. Udah. Ada beberapa yang sudah. Terima kasih. Tentang penghijauan kota, oh, keren. Dari Putri. Silakan Putri. Terima kasih. Yang lainnya mungkin sudah punya ide. Tentang bangsawan. Oh, darah biru nih ya. Tentang romansa. Wah, ini SMA tentunya ini mungkin. Yang punya kisah asmara ya. Saya Pak punya ide tentang menanam uang, saham. Keren ya. Di novel saya yang Sajadah Cinta Zarah itu juga terkait dengan penanaman saham juga ya. Hampir 50 halaman. Mantap. 50 berarti dikit lagi ya. Semoga nanti bisa selesai tepat waktu. Tentang superhero yang berhati murni dan termakan hasrat kekuatannya. Di luar nalar ini. Semoga bisa selesai ya. Kasus korupsi pendidikan, mantap. Tentang fantasi horor, ada yang horor juga. Apalagi ini. Banyak sekali ya tentang cita-cita terhalang, kekangan, dan seterusnya. Baik, terima kasih adik-adik dan Bapak Ibu pendamping, luar biasa ya. Ternyata adik-adik kita semuanya sudah memiliki ide cerita. Ada sebagian yang sudah mengembangkannya, ada juga yang masih bingung. Nah, ada juga masih bingung. Nah, ini yang dari narasi 7 tentang slice of life, oke. Kemudian ada tentang seorang penemu, tentang persahabatan abadi. Mantap. Baik, adik-adik, ternyata yang di narasi 7 juga mengikuti dengan baik. Ide-ide sudah ada, sudah muncul, sudah ditangkap. Nah, kemudian sudah dibuat outline.
Kalau sudah dibuat outline, tinggal dikembangkan ya, tinggal dikembangkan menjadi karya. Nah, keren sekali tentang romance. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Adik-adik yang saya banggakan, kita lanjut dulu ya ke materinya. Nah, kita ke materi. Ide cerita adalah gagasan atau konsep yang menjadi dasar sebuah cerita. Jadi apa yang akan kita ceritakan di situ? Nah, yang menguatkan adalah latar belakang cerita. Jadi mengapa kita itu mengambil suatu peristiwa itu menjadi sebuah ide cerita, layak untuk dibaca orang lain, layak untuk dinikmati oleh orang lain. Kemudian tokoh yang terlibat siapa saja? Nah, ini yang penting ya, tokoh yang terlibat. Adik-adik karena ini novel atau cerpen, tentunya adik-adik boleh menuliskan nama samaran ya, tempat samaran, waktu samaran boleh, tidak harus sama persis. Khawatirnya ada yang kurang berkenan ya. Oh, ini menceritakan saya ini, pasti ini. Nah, begitu ya. Kan tidak seru akhirnya. Nah, tokohnya boleh dibuat, tokohnya siapa ya. Kemudian konflik yang terjadi ini penting. Jadi sebuah cerpen atau sebuah novel itu kekuatannya ada di konflik. Bagaimana sebuah konflik itu muncul, kemudian adik-adik bisa mengembangkan menjadi sebuah cerita dan memunculkan suatu resolusi, jalan keluar yang baik. Nah, ini tentunya yang akan dinantikan ya, karena setiap cerita apapun itu pasti ada konfliknya. Apakah nanti konfliknya itu happy ending atau sad ending? Nah, itu tergantung adik-adik nanti bagaimana mengemasnya. Oke ya, baik, kita lanjut kembali. Nah, kemudian mengembangkan ide menjadi karya novel ya. Mengembangkan ide menjadi karya novel. Mengembangkan ide menjadi karya novel. Yang pertama, tentukan konflik. Konfliknya apa dulu? Nah, ini penting ya. Tentukan konfliknya apa dulu. Masalahnya apa dulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah menentukan konfliknya, tentu adik-adik nanti akan bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Jadi masalahnya apa yang dimunculkan? Persahabatan kah? Nah, kemudian ini terkait dengan di dunia pendidikan dan lain-lain, dimunculkan konfliknya. Setelah itu pilih temanya. Apakah cerita nanti dikembangkan dalam sebuah keluarga atau persahabatan atau di apa namanya sebuah perusahaan dan lain, temanya ditentukan dulu. Kemudian dua tokoh yang akan berperan. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya itu? Nah, tokoh-tokohnya siapa saja yang akan berperan di situ? Tentu ada tokoh utama ya, protagonis. Ini tokoh yang akan dimunculkan, yang harus dikenalkan ya, dikenalkan kepada pembaca. Apakah dia itu seorang yang seperti apa, karakternya seperti apa, nah, itu dikenalkan dulu. Jadi tokoh utamanya. Kemudian ada tokoh pendukung. Tokoh pendukung ini biasanya selalu menyertai tokoh utamanya. Jadi siapa, pasti di antara kalian kalau berteman kan ada teman sahabat dekat begitu ya, yang kemana-mana selalu bersama. Tapi ada juga teman yang kadang-kadang kumpul, kadang-kadang enggak, kan begitu ya. Nah, jadi ada yang menjadi teman apa namanya tokoh utama, ada yang menjadi tokoh pendukung. Nah, yang tidak kalah penting adalah tokoh antagonisnya. Ada jangan salah loh ya, tokoh antagonis ini juga bisa menjadi tokoh utama. Masih ingat ya kisah Mak Lampir umpamanya ya, dia antagonis apa protagonis? Antagonis kan? Nah, tapi dia menjadi tokoh utama di situ. Jadi boleh antagonis itu. Yang penting adalah pesan moralnya nanti tersampaikan. Ada yang berikutnya adalah membangun latar belakang. Ini kejadiannya di mana? Kejadiannya di sekolah, kejadiannya di rumah, kejadiannya di bandara, di pantai. Latar belakangnya jelas. Kita ceritakan, kita deskripsikan dengan detail. Sehingga pembaca itu seolah-olah berada di situ, mengalami di situ. Jadi ketika kita menceritakan tentang padatnya kota Jakarta umpamanya, nah, kita ceritakan di situ. Kemudian beralih ke pantai, beralih ke puncak atau kemanapun, itu kita ceritakan secara detail sehingga pembaca itu akan merasa oh seperti itu ya. Nah, mengalir ceritanya. Kemudian lanjut ke plot atau alur cerita.
Ini juga penting. Adik-adik bisa menentukan nanti apakah cerita ini alurnya maju atau alur mundur atau alur campuran. Kalau untuk pemula itu biasanya lebih baik menggunakan alur maju ya. Jadi diceritakan dari saat sekarang kemudian ke berikutnya. Itu akan memudahkan ya karena cerita akan mengalir. Jadi ditentukan dulu dari awal. Yang berikutnya adalah narasi atau sudut pandang. Jadi adik-adik itu menggunakan pendekatannya bercerita melalui aku atau orang ketiga. Jadi kalau aku dari awal adik-adik harus menceritakannya aku, tokoh utamanya, ya kan? Tokoh utamanya sebagai aku. Atau langsung menggunakan tokoh lain. Sehingga nanti adik-adik bisa mengembangkan, bisa lepas dari diri sendiri. Nah, itu akan lebih bagus ya. Kalau adik-adik sudah bisa sampai di tahap itu. Nah, yang terakhir adalah sesuaikan konklusi. Konklusi itu adalah semacam kesimpulan akhir ya. Jadi setelah ada konflik, ada tokoh-tokoh yang membangun di situ, ada antagonisnya, latarnya jelas, kemudian alurnya jelas. Kira-kira nanti konfliknya itu diselesaikan sebagaimana? Nah, ya kan? Konfliknya diselesaikan seperti apa? Apakah nanti happy ending? Yang rata-rata ada kan happy ending ya? Atau sad ending? Jadi tragis, akhirnya tragis begitu ya. Atau menggantung. Nah, mungkin adik-adik mau melanjutkan kisah ini jadi kisah yang berikutnya atau satu buku nggak cukup, mungkin bisa ke buku yang berikutnya. Maka nanti bisa konklusinya dibuat menggantung ya. Jadi masih ada rasa penasaran dari pembaca untuk melanjutkan. Nah, seperti Sajadah Cinta Ziarah itu baru buku pertama ya. Buku pertama dan insya Allah akan lanjut ke buku yang kedua karena belum selesai ya, kisahnya belum selesai. Nah, oke, kemudian adik-adik sekalian kita lihat kembali. Nah, ini contoh ide cerita. Nah, formulanya adalah ada tokohnya, ada konfliknya, ada keinginan. Contoh 1, seorang siswa dibully di sekolahnya dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu sukses di masa depan. Contoh kedua, seorang sahabat dekat yang salah paham dan dia ingin mencari kebenarannya. Nah, biasanya ini sering terjadi ya di sekolah-sekolah ya atau di dunia persahabatan kalian. Yang ketiga, seorang anak dari keluarga kurang mampu dan mendapatkan kesempatan melanjutkan ke sekolah favorit. Ya ini tentunya biayanya tidak sedikit ya. Nah, dari 3 contoh ide cerita ini, coba kalian tuliskan ide cerita kalian seperti apa. Nah, silakan. Ada dituliskan di live chat ya. Saya tunggu. Nah, sabar ya. Yang di narasi 7 juga boleh ya menuliskan. Silakan ya di narasi 7. Contoh ide ceritanya seperti apa? Tokohnya, kemudian konfliknya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Nah, atau keinginan adik dalam cerita itu. Oke, silakan. Kita tunggu sebentar ya, sabar. Karena saya yakin adik-adik pasti punya ya, sudah punya contoh ide cerita itu. Apartemen berhantu. Ini tokohnya siapa? Konfliknya apa? Ya kan? Kemudian keinginan adik-adik dengan apartemen yang berhantu itu untuk apa? Sang Raja Bumi. Wah. Sang Raja Bumi Alam. Tuh, ada yang ngatur juga? Tetap semangat ya adik-adik ya. Ditulis sampai selesai. Bayangan yang ada namun tak terlihat. Jadi maksud saya itu ada tokohnya. Siapa? Contoh yang pertama tadi kan contohnya adalah seorang siswa. Konfliknya dibully. Ya kan? Kemudian keinginannya adalah menunjukkan bahwa dia nanti akan mampu sukses. Seorang penemu yang berusaha menciptakan senjata terkuat untuk membasmi para monster. Keren ini ya. Ini sudah jelas seorang penemu tokohnya. Kemudian konfliknya adalah menciptakan senjata dan keinginannya adalah membasmi para monster.
Oke, raja dan masyarakat biasa. Raja dibunuh oleh warga. Oke, yang lainnya. Ada mana tadi? Anak sulung yang menanggung beban untuk merawat adiknya setelah ditinggal orang tuanya. Ini mantap ini ya. Ini silakan kalau dikembangkan jadi sebuah kisah yang menarik, tentu akan bisa menjadi karya novel ini malah ya. Kemudian seorang anak bangsawan, konfliknya menemukan arti dari sebuah mana tadi? Keluarga dan menyelesaikan perang dua putra mahkota. Ini sering nonton drakor ya. Tidak apa-apa ya. Baik, adik-adik sudah banyak yang menuliskan di sini. Terima kasih ya. Sehingga saya yakin adik-adik yang ada di sini adalah calon-calon penulis ya. Calon-calon penulis yang luar biasa yang sudah punya ide, yang tinggal mengembangkan saja tentunya ya. Tinggal mengembangkan saja. Yang di narasi 7 saya masih di tahap itu sih Pak. Oke, satu tema ada berapa cerita. Seorang anak perempuan yang dari lahir tidak pernah bertemu ibunya selama 17 tahun. Wah. Terus keinginannya apa? Nah, kan belum ya. Seorang anak yang ingin menggapai masa depan yang dipenuhi ambisi kuat dilalui ujian yang menantang. Keren. Baik, adik-adik terima kasih ya. Ternyata kalian sudah paham terkait dengan ide cerita. Jadi ide cerita itu beda ya dengan apa namanya alur cerita beda, tema cerita beda. Jadi ide itu tokohnya ada, kemudian konfliknya ada, kemudian apa yang ingin diselesaikan di situ. Adik-adik kalau sudah punya ide apa yang dilakukan, mulailah menulis. Jangan pedulikan apapun ya, mulai menulis saja. Jangan pedulikan apapun. Karena air tidak akan mengalir hingga keran dihidupkan. Itu kata-kata Louis L. Amour ya. Jadi untuk seorang penulis adik-adik nggak usah ragu-ragu. Nah, nggak usah ragu-ragu ya. Tulis saja, tulis saja, tulis saja. Nah, apa persiapan untuk menulis adik-adik? Persiapan untuk menulis diantaranya adalah atur manajemen waktu, perbanyak membaca karya orang lain, bergabung dengan komunitas seperti ini ya. Cari suasana baru yang membuat adik-adik mood menulisnya muncul ya. Kemudian perbanyak literasi. Kemudian menantang diri sendiri. Seperti yang tadi disampaikan materi sebelumnya ya. Menantang diri sendiri artinya saya harus menyelesaikan ini. Punya target yang jelas ya. Berpikir positif bahwa karyanya baik. Bahwa karyanya akan disukai orang. Kemudian jangan membandingkan dengan karya orang lain. Kenapa? Kita baru belajar ya. Kita baru belajar menulis. Kalau kita bandingkan dengan karya Terelie, Andre Hirata, tentu masih jauh ya. Makanya nggak perlu dibandingkan. Tulis saja, selesaikan. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Agar adik-adik nanti ketika menulis, tentunya moodnya bagus, kemudian karyanya juga menjadi karya yang bagus. Nah, kenapa saya masih sulit menulis? Adik-adik silakan dibaca ini dari J.K. Rowling. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Jadi adik-adik kalau mungkin idenya sudah ketemu, tokohnya sudah ada, konflik sudah ada, tapi masih bingung mau mulai dari mana menulisnya ini. Maka tuliskan saja apa yang adik-adik rasakan saat itu. Ya kan? Mungkin itu nggak sesuai dengan ide awal, nggak apa-apa. Tuliskan saja, mengalir, nanti akan menemukan sendiri, ya kan? Alur ceritanya nanti akan menemukan sendiri. Nah, kalau kita tidak pernah menulis, tidak pernah memulai satu kalimat pertama, maka tidak akan pernah selesai karya kita. Nah, adik-adik yang terakhir adalah karya yang baik adalah karya yang selesai. Setebal apapun karya adik-adik, kalau itu tidak selesai, berarti belum baik ya. Maka saya berharap adik-adik yang ada di sini, baik di narasi 7, saya yakin memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan karyanya. Dan kalau ada kendala-kendala, jangan ragu-ragu ya untuk diskusi dengan temannya, diskusi dengan Bapak Ibu Guru pendampingnya, atau melalui pendamping kelas yang ada di grup ya. Di Capri tidak apa-apa. Insya Allah
Bapak Ibu, kakak-kakak yang ada di grup itu akan dengan senang hati merespon ya. Merespon tentunya yang pertanyaannya yang sesuai dengan tema ya Adik ya. Nah, kalau tentang novel dan cerpen nanti bisa melalui saya, tidak apa-apa ya. Adik, terima kasih untuk saat ini materi yang saya sampaikan. Semoga adik-adik yang belum menemukan ide bisa cepat menemukan idenya. Kemudian untuk adik-adik yang sudah punya ide, silakan nanti adik-adik bisa melanjutkan menuliskan karyanya ya. Menuliskan karyanya sehingga karya itu bisa menjadi sebuah buku yang diterbitkan ber-ISBN dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita kan. Nah, adik-adik tentunya ketika ada kendala menulis, adik-adik berhenti sejenak tidak apa-apa. Kemudian tuliskan di notes saja ya, apa yang dipikirkan. Kemudian ketika moodnya sudah muncul lagi, tuliskan lagi. Tidak perlu diedit dulu ya. Kenapa kita kok sulit atau menyelesaikan sebuah karya itu kok sulit sekali? Karena adik-adik baru mendapat satu halaman, dibaca lagi, diperbaiki, diedit lagi, maka nggak akan selesai. Tipnya adalah tuliskan saja semuanya sampai selesai. Nanti ketika adik-adik punya ide baru, itu silakan disisipkan, diperbaiki ketika karya itu sudah selesai. Atau memperbaiki tata bahasanya. Atau mau menambahkan konflik yang baru, konflik yang menunjang. Atau mau memunculkan tokoh yang baru. Itu setelah karyanya selesai. Ya kan? Nah, kemudian jangan terpaku kepada judul adik-adik ya. Karena judul sewaktu-waktu bisa berubah, tidak masalah ya. Tetapi saya pesan untuk ide sebaiknya jangan berubah karena ide itu merupakan roh ya dari sebuah karya adik-adik. Nah, harapannya adik-adik melalui AMP ini nanti akan muncul ribuan pemustaka pelajar muda dari Jakarta yang akan mewarnai khasanah sastra di Indonesia. Tidak hanya Andre Hidata, Terelie, Ananta Tenur, dan lain-lain, tetapi akan muncul nama-nama baru yang itu nanti akan menjadi nama legendaris di Indonesia, utamanya di karya sastra. Adik-adik, selamat berkarya. Salam hangat dari saya. Semoga kalian bisa menyelesaikan karya. Kemudian karya yang baik adalah karya yang selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Terima kasih Pak Warahmatullahi Wahyudi. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyudi, narasumber kita yang luar biasa. Cerpen dan novel ini favoritnya adik-adik SMP SMA. Silahkan berkarya adik-adik ya. Pak Wahyudi siap menerima kalau adik-adik hendak konsultasi kepada beliau. Baiklah adik-adik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab ini, adik-adik silahkan raise hand atau menuliskan di room chat atau chat di live streaming YouTube Narasi 7. Silahkan adik-adik, di sini ada Ibu Lulus untuk kategori pengayaan, ada Ibu Nindita kategori cerita anak dan cerita bergambar, kemudian ada Bapak Wahyudi kategori cerpen dan novel. Silahkan raise hand adik-adik, kita maksimalkan waktunya kesempatan ini untuk bertanya kepada beliau bertiga. Ini sudah ada dari SMP Negeri 102, Ika Nurmawati. Silahkan Ika. Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh maaf, ini Bu Guru pendamping ya? Ya betul, Ibu. Oh maaf, saya kira kalau siswa. Silahkan Ibu. Ya apa-apa, Bu. Jadi ada yang saya tanyakan, Bu, mengenai cerita bergambar. Tadi itu saya sempat baca dari Bu Rita ya. Untuk cerita Ibu bergambar, Nindita. untuk Ya anak betul, SMP Ibu kan, Bu, Nindita. ya. Ya. Di sini tadi dijelaskan isi minimal 12 sampai 16 halaman. Betul ya, Bu, ya? Nah, untuk ilustrasi gambarnya Ibu, apakah manual atau boleh digital untuk cerita bergambarnya? Terdengar nggak Bu suara saya? Sudah terdengar, iya Ibu. Itu saja Ibu pertanyaan saya. Terima Oh kasih. begitu. Oke, iya Ibu Ika, cukup Ibu Ika? Tidak ada pertanyaan, Bu.
Mohon maaf, ini kok berdengung-dengung atau saya ya? Ya, Bu Bu Nindi, apakah bisa memahami pertanyaan dari Bu Ika ya? Saya ya Bu ya. Untuk pertanyaan Bu Ika kan eh, untuk cerita bergambar ini penulisnya 12 sampai 16 halaman. Apakah ini bisa ditulis secara manual atau digital begitu? Tadi pertanyaan Ibu Ika seperti itu, nggih? Betul, Ibu. Ya, betul nggih Bu Ika nggih. Ini langsung kita jawab saja nggih, Bu nggih. Sambil menyesuaikan waktunya biar nanti Ya tidak baik. nggih, Ya. monggo Bu Ika. Terima kasih Bu Rahma. Monggo, Bu Jadi Nindi. Nggih. sebenarnya kalau untuk cerita bergambar ini, kalau kita mau cetak, ya kita eh, kemas dalam bentuk yang sebaik mungkin ya. Jika memang ini tadi yang ditanyakan adalah tulisannya ya. Apakah bisa kita tulis tangan begitu? Iya gimana? Monggo Bu Ika memulai. Kalau pemahaman saya untuk isi Gimana? cerita dari 12 sampai 16 halaman itu bisa ditulis secara manual atau digital. Mungkin berarti ini termasuk cerita bergambar, Ibu. Jadi mungkin cerita bergambarnya ini ditulis gambar tangan atau digital. Mungkin seperti itu ya Bu Ika ya. Gambarnya ya berarti. Bu, boleh bertanya, Bu? Bertanya. Aduh, Ini saya kurang ini jelas ya Kalau suaranya. iya. memakai Iya, ini tadi pas kebetulan tangan berdengung-dengung. tidak. Mohon maaf, ini Ibu Ika dulu ya dari SDN 102 tadi. Ibu Ika mohon muncul kembali Ibu, silakan dibuka mute-nya Ibu untuk mengulang pertanyaannya. Mohon maaf, kami pas berdengung-dengung tadi. Ibu Ika belum muncul lagi, Bu Dita. Bu Baik. Nindi, Saya gini aja ya Bu ya, saya tangkap secara sesuai umum dengan mohon. apa yang saya pahami dari tadi karena memang terus terang saya tadi kurang paham dengan pertanyaan yang disampaikan karena suaranya juga tidak terlalu jelas di sini. Jadi kalau untuk cerita bergambar tadi kan memang ada kriteria-kriteria tertentu ya untuk jenis apa jumlah penulisan itu tergantung dari usia. Mau saya ulang ya Ibu ya. Jadi sesuaikan dulu dengan adik-adik itu pengennya targetnya untuk usia berapa. Sehingga nanti adik-adik bisa tahu kata-kata yang akan kita bubuhkan di dalam sebuah kalimat itu ada berapa sesuai dengan kebutuhan usia itu. Kemudian kalau tadi mungkin pertanyaannya gambarannya ya, apakah boleh gambaran itu digambar secara manual mungkin ya Bu ya? Bukan tulisannya kayaknya ya, gambarnya Iya, mungkin ya. gambarnya. Nah, Sepertinya itu. gambarnya, Bu. Karena pertanyaannya tentang cergam. Iya, karena saya tadi kalau tulisan manual atau tulisan digital saya agak bingung. Kalau menurut saya, jika memang memungkinkan, itu bisa kita gambar secara dengan menggunakan digital, itu akan lebih baik. Tetapi memang ada beberapa kesulitan-kesulitan saat kita itu membuat sebuah cergam dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva atau mungkin aplikasi yang kita mengambil gambar-gambar yang dari Google ya. Nah, itu kita perlu berhati-hati. Yang pertama, kalau dari Canva mungkin kita bebas bisa menggunakannya, tetapi kalau kita ngambil karakter atau gambar itu atau latar atau apapun gambar yang ada di Google, kita harus tahu dulu. Nah, itu eh, boleh atau tidak. Nah, dan ketentuannya kita juga harus mencantumkan itu sumbernya, gambar ini kita ambil dari sumber apa, itu harus kita cantumkan dengan jelas supaya kita nanti tidak apa itu namanya tidak memperoleh apa itu namanya teguran ya karena kan nantinya kan akan di ISBN kan. Nah, itu sebenarnya begini Bun, adik-adik semuanya. Ada beberapa apa itu namanya kesulitan saat kita itu memperoleh tokoh, tetapi kita mencari tokoh yang sama dengan ekspresi yang berbeda. Itu biasanya susah. Dan itu akan gampang saat kita bisa menggambar secara manual. Nah, kalau selama ini biasanya
saat saya membuat cergam, beberapa cergam saya itu saya gambar dulu secara manual. Kemudian karena saya tidak, kalau dengan menggunakan aplikasi itu saya banyak menemukan kesulitan dalam memperoleh satu tokoh yang sama dengan ekspresi yang berbeda atau gerakan-gerakan yang berbeda sesuai dengan cerita. Itu biasanya saya meminta bantuan eh, kreator-kreator kartun yang memang dia terbiasa untuk menggambar dengan digital. Tetapi saya yakin kalau adik-adik di zaman sekarang sudah banyak yang bisa ya menggambar dengan apa itu namanya, dengan itu pen pad ya, itu mungkin nah seperti itu bisa digunakan seperti itu, bisa menggunakan alat-alat seperti itu. Tapi jika memang memungkinkan tidak menemukan karakter yang sama dengan ekspresi atau apa itu ekspresi ataupun dengan gerakan yang tidak sesuai dengan alur kita, saya menyarankan lebih baik dengan menggambar tangan. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena takutnya saat alur A cerita di halaman 1 dengan di halaman kedua, tokohnya masih sama si Ani, tapi gambarnya berbeda. Itu yang kita takutkan jika kita mencari melalui aplikasi-aplikasi dan tidak sesuai. Misalkan ternyata ada sih, kan biasanya ada ya Bu ya, itu di Canva atau adik-adik semua di Canva itu ada beberapa karakter dengan gerakan yang ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang berlari. Tetapi ekspresinya semuanya ceria. Nah, seperti itu. Ya, nanti bisalah kita konsultasikan nanti secara berlanjutnya. Begitu. Terima kasih Ibu, mungkin itu aja. Baik, terima Mungkin nanti kasih Pak Wahyu Bu juga Nindi. bisa menambahkan ya, walaupun Pak Wahyu di novel, Novel kita cerpen. biasanya saling melengkapi. Nggih. Barangkali bisa ditambahkan Bu, untuk aplikasi yang biasa dipakai itu apa? Ini ada pertanyaan sekalian mawon di Di chat Canva ada, di FreePic Canva. juga bisa kita mencari. Di FreePic itu ada beberapa yang apa itu kita digratiskan. Jadi kita apa nyari nyari karakter-karakter itu bisa kita gratiskan. Tapi kalau di Google lebih baik kita benar-benar selektif juga ya. Takutnya kalau yang di Google itu ternyata itu berbayar ataupun ada ada larangan-larangan untuk kita memakai gambar-gambar yang ada di situ. Banyak sih sebenarnya aplikasi, mungkin nanti bisa saya share. Baik, terima kasih Bu Nindi. Berikutnya untuk yang resen ya, yang resen ini urutan berikutnya dari SMKN 20. Silahkan bertanya SMKN 20. Izin bertanya, untuk cara pengembangan karakter di novel itu bagaimana ya, Pak? Cara mengembangin karakter jadi kayak misalnya dia awalnya jelek, abis itu dia berubah sikap itu kayak biar apa sih pembaca dapat memahami pengembangan karakternya kayak gitu gimana ya? Sekian. Terima kasih Ibu dari SMKN 20. Ini langsung dijawab mawon Pak Wahyudi. Barangkali nanti Bapak Ibu yang hendak bertanya, karena ini yang resen cukup banyak. Sekiranya pertanyaannya sama, cukup diwakili yang di awal-awal ya. Nggih, monggo Pak Wahyudi. Baik, terima kasih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa seorang tokoh itu kan memiliki karakter yang jelas ya. Apakah tokohnya itu menjadi tokoh yang baik hati dari awal, ataukah dia tokoh yang antagonis dari awal begitu. Nah, kalau dari pertanyaan Bunda tadi, itu ada perubahan sikap begitu ya. Jadi tokoh ini awalnya mungkin kurang baik, kemudian dia berubah menjadi baik. Nah, tentu di antara perubahan karakter itu ada konflik kan di situ ya. Contoh sederhana, dia awalnya menjadi anak yang cuek awalnya ya, cuek kemudian tidak peduli dengan temannya, kurang suka membantu. Ketika mengerjakan tugas dengan temannya, dia itu merasa paling jago sehingga nggak perlu bantuan temannya. Namun suatu ketika ada konflik di situ. Konflik bahwa dia tidak bisa mengerjakan tugas itu secara sendirian. Nah, kemudian dia harus berbaik-baik dengan temannya kan begitu ya. Nah, diawali dari konflik itulah akhirnya muncul perubahan sikap. Nah, ini bagus. Silakan dikembangkan untuk karya yang seperti ini. Artinya apa? Artinya anak-anak nanti akan belajar dari bacaan kita bahwa perilaku, sikap, ucapan, tidak tanduk yang kurang baik itu akan dijauhi oleh temannya. Nah, kemudian ada perubahan sikap di sana. Nah, artinya tokoh utama ini memiliki karakter yang kurang baik, kemudian dengan adanya sebuah konflik dalam kisah yang dituliskan itu, maka berubahlah sikapnya.
Jadi mungkin pesan moralnya adalah adanya perubahan sikap karakter setelah si tokoh utama ini menghadapi suatu konflik, begitu ya. Nah ini silakan dikembangkan ya. Artinya apa, Bunda? Artinya bahwa di awal-awal mungkin dia diceritakan sebagai anak yang kurang baik, ya, karakternya kurang baik. Kemudian menemukan suatu masalah yang dia nggak bisa menyelesaikan dengan diri sendiri, mungkin butuh perenungan, butuh self healing dan seterusnya. Baru dia menemukan dirinya sendiri. Oh ternyata saya kalau seperti ini tidak diterima oleh teman-teman. Maka saya harus merubah sikap saya. Mungkin awalnya dijauhi, ini tambahkan konflik lagi. Dia nggak tulus, dia berteman dengan kita karena butuh kita dan seterusnya. Nah konflik semakin memuncak, kemudian akan ada resolusi apa yang ditawarkan oleh penulis agar teman-temannya mau menerima dia dan dia juga bisa merubah karakternya secara permanen. Bukan hanya mendekat ketika butuh, tetapi dia memang betul-betul karakternya bisa berubah. Semacam itu, Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih Pak Odi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dari SMKN 20 tadi ya. Pertanyaan kalau misalnya kurang jelas, Ibu silahkan japri Pak Wahyudi. Ada nomor teleponnya yang sudah di-share begitu. Oke. Termasuk di room chat itu kan banyak ya Bu ya. Termasuk Cerga masih ada yang bertanya. Monggo kalau Bu Nindi langsung dibalas via chat juga Bu Nindi silahkan. Barangkali juga yang tentang novel saya khawatir kalau waktunya nggak cukup ini nanti kita dibatasi sampai 11.45. Berikutnya pertanyaan berikutnya urutan yang raise hand Afifah Aini Kolbi dari SDN mana ini? SDN Pulau Gebang. Oke, silakan Bu Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam, Fifa Ini Dek. Kolbi. Saya ingin bertanya, apakah cergam boleh sampai 80 halaman? Oke. Langsung, Bu. Luar biasa suaranya Iya, kecil, Bu. ini adik ini luar biasa banget ini. Afifah dari SD mana, Nak? SDN Pulau Gebang 13. Oh, keren. Afifah pengennya bikin cergam ya? Iya, Mm-mm. Oke, Afifah. Gini ya, Nak ya. Kalau untuk cerita bergambar itu kita tidak perlu terlalu banyak halaman sayang ya. Karena kalau untuk cergam itu lebih banyak di gambarnya. Jadi 8 gimana ya? Kalau susah menjelaskan 80-90% itu adalah gambar. Bisa disebut gini, seperti Afifah itu pengen bercerita. Ini contoh ya, Nak ya, misalkan. Pagi ini Ibu dan Dino pergi ke pasar. Cukup itu teksnya. Tetapi satu halaman itu di situ Afifah bisa menggambarkan Dino dan Ibu yang sedang berjalan mau pergi ke pasar. Nah, teksnya hanya seperti itu. Nah, dan cergam itu kebanyakan kan yang suka membaca itu mungkin teman-temannya Afifah nih. Teman-temannya Afifah mungkin juga bisa adik-adik dari PAUD atau dari TK. Jadi nanti kalau Afifah bikinnya terlalu banyak banget gambarnya atau terlalu banyak banget ceritanya, takutnya teman-teman Afifah atau adik-adik Afifah yang membacanya terlalu rumit. Nah, jadi usahakan tidak usah terlalu banyak, sesuai dengan ketentuan saja ya nak ya. 16 siap. Oke. atau sampai dengan 18 halaman itu sudah sangat menarik. Yang penting gambarnya bagus, gitu aja. Terus ceritanya Afifah juga jelas. Terus nanti Afifah kalau bikin cerita nggak usah yang berbelit-belit kata-katanya. Kata-katanya yang ringan aja, gitu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih banyak. Terima Iya. kasih kembali, Afifah. Ini Berikutnya, ya, ya, sedikit monggo. menjawab Bu Rahma ya. Tadi kan Ya. ada yang apa itu bertanya tentang aplikasi-aplikasi yang mungkin kesulitan. Saya masih teringat ada AI yang sekarang ini lagi ngehit ya. Itu kan bisa juga digunakan. Dan juga bisa saat misalkan kita membuat cergam itu terlalu sulit, kita bisa eh, misalkan kita membuat alur itu dengan foto. Nah, contohnya misalkan pengen menceritakan sebuah anak yang sedang pergi ke pasar dengan ibunya, bergandeng tangan dengan ekspresi yang ceria, itu kita foto. Kita bisa cari ibu atau dengan
anak yang sedang bergandengan kita foto, kemudian kita ubah menjadi AI. Jadi seperti terlihat seperti kartunis, nah seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah. Karena apa? Nanti gambarnya bisa konsisten asal yang difoto, yang kita bikin, kita rubah ke AI itu orangnya sama. Gitu aja. Itu terima kasih. Ya, terima kasih triknya Bu Nindi. Ini luar biasa bagaimana kan kita memanfaatkan teknologi sekarang lagi booming AI. Silahkan dimanfaatkan AI-nya. Kita tidak mengambil secara langsung dari situ, tetapi kita bisa memanfaatkan AI untuk memaksimalkan karya kita. Begitu, ya. Berikutnya Evelyn. Bu Evelyn atau Evelyn, silakan. Eh, Pak, izin nanya, untuk cerpen itu yang minimal 80 halaman, itu udah termasuk biografi penulis, halaman judul, daftar isi, dan lain-lain, Pak. Evelyn, monggo Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Evelyn ya. 80 halaman itu hanya isinya saja ya. Jadi belum termasuk cover, belum termasuk daftar isi, belum termasuk kata pengantar, belum termasuk biodata. Kemudian untuk cerpen, 80 halaman itu bukan hanya satu cerpen ya, tapi kumpulan beberapa cerpen dengan tema yang hampir sama. Jadi contohnya kalau mau ngambil tema persahabatan, berarti cerpen-cerpen yang terkumpul itu adalah cerpen-cerpen terkait dengan persahabatan semuanya. Sehingga ketika diberi judul dalam sebuah antologi, maka judulnya akan nyambung semua. Jadi 80 halaman itu hanya isinya ya ada ya. Nah, semoga saya yakin bisa kok ya. 80 halaman itu kalau di A5 kan sedikit sekali itu. Saya yakin bisa kok ya. Apalagi novel sampai 200 halaman, 300 halaman, itu mudah sekali insya Allah ya. Ya, selamat menulis ya Evelyn. Berikutnya langsung ke Cantona SMKTH. Mana ini? Silakan. Cantona ada? Bisa membuka mic-nya? Sementara belum, silakan dari Man 1 Jakarta, Bapak atau Ibu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, untuk membuat covernya itu boleh pakai aplikasi Canva atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk cerita bergambar kan dibolehkan juga ya untuk tingkat SMA. Nah, untuk cergamnya itu apakah semacam komik gitu? Dan kemudian kalau misalnya digambar manual, lalu tulisannya ditulis manual juga atau bagaimana ya? Itu kalau manual ya, Bapak Ibu. Dan kemudian minta pencerahan juga untuk gambaran buku pengayaan. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih dari Ibu dari dari Man 1. Tadi yang ditanyakan untuk sampelnya itu sampel cergam atau novel atau cerita bergambar, Ibu? Kan tadi pertanyaannya tentang sampulnya apakah boleh pakai Canva itu ya. Nah, itu sampul sampul apa? Atau barangkali langsung dijawab oleh Pak Wahyudi atau Bu Nindi. Mungkin Pak Wahyudi mawon ya. Bu Dita. Maaf Bu, baru bisa dibuka. Oke. Untuk covernya, untuk keseluruhan sih Bu, untuk cerpen, novel, cergam, dan buku pengayaan. Kira-kira semuanya apakah boleh menggunakan aplikasi Canva atau bagaimana? Iya. Ya, monggo silakan Bu Nindi. Baik, kalau menurut saya tidak masalah ya Bu ya. Apalagi kalau untuk cergam. Kalau cergam itu justru nanti yang akan menjadi sampul buku itu bisa jadi salah satu dari alur cerita yang ada di dalam cerita bergambar itu sendiri sih. Gitu. Banyak juga kok sampul-sampul itu yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Canva. Gitu. Mungkin kalau Pak Wahyudi selama ini bagaimana Pak untuk novel itu? Kalau cergam masih banyak sih. Dan kadang masih ada yang dibuat sampul itu adalah gambar yang ada di dalam satu alur cerita di dalamnya itu juga gitu.
Ya sama Bu Nindi ya. Kalau novel atau cerpen juga demikian. Silakan kalian bisa memanfaatkan semua aplikasi yang ada ya. Tentunya untuk gambar utama itu kalau bisa memang hasil foto kalian sendiri atau mungkin hasil gambar ilustrasi sendiri. Itu lebih aman ya karena tidak ada komplain hak cipta. Tetapi kalau memang mencari dari internet, maka pastikan bahwa gambar itu tidak ada pemilik hak ciptanya sehingga siapapun boleh menggunakan. Biasanya pakai Pinterest ya dan lain-lain itu ya. Nah, silakan cari gambar di sana. Dicari yang tidak ada hak cipta sehingga nanti tidak ada yang akan komplain terhadap karya kita. Nah, lebih bagus lagi kalau ilustrasi itu adalah hasil karya kita sendiri, pakai Corel atau pakai yang lainnya ya. Bahkan sekarang MS Word pun juga sudah mulai canggih ya, bisa untuk membuat desain cover ya. Kalau minta tolong orang lain bagaimana Kak? Boleh nggak? Oh boleh, Boleh. silahkan ya, sangat boleh. Mungkin adik-adik kan pandai menulis saja, tetapi untuk membuat desain cover kan kurang bagus mungkin ya, kurang percaya diri lah, katakan begitu. Adik-adik boleh kerjasama dengan temannya, ya mungkin punya keahlian di bidang desain cover. Tapi jangan lupa nanti ketika dicetak itu di sini disebutkan desain covernya oleh siapa, ya desain covernya oleh siapa. Kemudian kalau menggunakan gambar-gambar dari internet, dituliskan juga sumbernya, ya sumbernya dari www apa mamanya begitu ya, sehingga nanti kalau ada komplain kita bisa menjawab bahwa sumbernya sudah disebutkan sehingga kita tidak mengambil hak cipta orang lain. Tapi saya sarankan adik-adik silakan, saya yakin kalian semua pasti punya handphone kan, temanya apa sih? Persahabatan ya, ajak 2 teman aja difoto berdua salaman begitu ya, kemudian dibuat gambar kartun begitu ya, diedit lagi, kalian bisa saja itu ya, atau mungkin menggunakan gambar yang lainnya lah. Jadi boleh pakai Canva atau pakai aplikasi sejenis, yang penting memudahkan adik-adik, tidak apa-apa ya. Terima kasih Bu Rahma, Bu Nindi. Sama-sama. Sebelum ke pertanyaan yang tentang contoh pengayaan, Ibu ya, nanti Bu Lulu siap menjawab. Nggih. Ini saya coba menyambungkan pertanyaan yang ada di YouTube Narasi 7 dari SMP 5 Jakarta. Apakah jika membuat kumpulan cerpen harus berbeda ya Bu? Kira-kira untuk temanya maksimal berapa ya Bu? Terima kasih. Berarti ini mungkin judul cerpennya, temanya begitu ya Pak. Itu barangkali bisa disampaikan langsung Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah sempat saya singgung sebetulnya Bu Rahma ya, Iya. bahwa satu karya buku antologi itu upayakan temanya sama ya, sejenis. Temanya sama. Kalau temanya persahabatan, mungkin judulnya tentang persahabatan, isinya pun dari setiap judul itu juga terkait dengan persahabatan. Kalau isinya tentang keluarga, tentang keluarga. Kalau horor dari awal ya horor semua gitu ya. Sehingga nanti pembaca itu ketika mau membeli buku atau membaca buku, itu dari awal ceritanya runtut ya. Ambil contoh, saya punya antologi judulnya Merajut Asa di Akhir Usia. Berarti di situ apa yang dimunculkan cerita-cerita tentang perjuangan hidup ya. Cerita-cerita perjuangan hidup bahwa di akhir-akhir usia seseorang itu masih bisa berbakti untuk orang lain kan begitu ya. Bisa berbakti untuk orang lain dan ini menjadi kisah inspiratif. Ya, semacam itu ya. Jadi silakan temanya ditentukan dulu. Mau tema apa dulu. Setelah itu buat cerpen-cerpen yang terkait dengan tema itu. Tidak ada batasan berapa judul ya Pak Ya, ya? tema bagaimana? Ya buat cerpen yang kedua, antologi yang kedua. Saya yakin banyak ya. Ya. Baik ya, semangat ya membuat dari SMP 5 Jakarta. Gimana? Ini Bapak, sepertinya ini tadi kalau saya melihat beberapa chat yang saya baca, adik-adik ini masih bingung antara tema dan judul. Itu mungkin ya. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan itu hampir sama semuanya. Mereka itu masih bingung. Ada juga yang masih bingung antara cerita bergambar anak dengan komik. Jadi jauh berbeda sekali. Komik dengan cerita bergambar itu berbeda. Kalau ini cerita bergambar untuk anak, begitu. Kemudian tema dan judul itu juga adik-adik juga harus bisa membedakan. Tema itu bukan judul. Begitu. Mungkin Pak Wahyu juga bisa menambahkan lagi Pak terkait dengan tema ini. Karena tadi saat Pak Wahyudi menyampaikan tentang tema-tema begitu, ada beberapa pertanyaan yang saya melihatnya adik-adik ini masih bingung sekali antara
judul dengan tema. Sehingga apa yang disampaikan ada beberapa itu adalah judul yang disampaikan bukan tema begitu. Iya, ini kalau melihat dari waktunya itu kita kan kalau menyampaikan itu lagi tidak cukup. Oh Ya, Bu gitu Nindi, Pak ya. Wahyudi, iya ini kita sebenarnya waktunya sudah habis, tapi ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ya. Ibu Lulu belum terjawab. Adik-adik, bagi yang pertanyaannya belum terjawab sementara masih banyak, langsung japri mawon ya. Kadang-kadang kalau di grup itu kan ketimpa begitu, jadi tidak terbaca. Silakan langsung japri pendamping, pembimbing. eh, Sesuai dengan hatinya gitu. Mana nanti yang cocok. Insya Allah kalau adik-adik semuanya japri WA pribadi kepada pembimbing itu insya Allah dijawab dengan sampai tuntas begitu. Ini pertanyaan tadi yang kepada Ibu Lulu contoh buku pengayaan. Monggo Bu Lulu. Oke. Sebagaimana tadi disampaikan, bentar ya. Sudah on ya? Oke. Sampun, sampun. Monggo. Jenis buku pengayaan kan ada beberapa ya. Satu ada yang tentang ilmu pengetahuan, ada yang tentang kepribadian, ada yang tentang keterampilan, dan ada yang salah satu cerita. Tadi ada satu anak yang sudah japri ke saya terkait buku pengayaan, bahwasanya dia ingin membahas tentang fisika. Luar biasa. Karena menurut dia, sementara ini teman-temannya menganggap fisika itu sesuatu yang sulit bagi dia, ingin mengganti image bahwa fisika itu mudah. Seperti Prof. Surya itu, saat fisika itu mudah. Jadi nanti jenang Mbak siapa tadi namanya? Itu pilih yang mana, jenis buku yang mana? Mau yang difokuskan ke ilmu pengetahuannya atau yang ke kepribadian atau karakter atau yang ke keterampilan. Nanti fokusnya ke sana. Jadi kalau kalau menurut di Telaga Ilmu itu pengayaan itu minimal jumlah halamannya itu 50 halaman. Ukuran A5 juga. Jadi fokus perkembangannya nanti pilih yang mana. Nah, nanti bisa ditentukan setelah dipilih tema jenis yang mana baru bisa dimaksudkan di situ. Jadi yang ada Mas satu orang yang sudah japri saya terkait pengayaan tapi beliaunya fokus ke ilmu pengetahuan. Jadi ambil fisika. Ya. Luar biasa banget. Gitu ya Luar mungkin. biasa. Iya, iya. Sebenarnya masih kurang banyak ini kita. Kalau melihat pertanyaannya, Bapak Ibu, mohon maaf adik-adik Iya, semuanya ya. kan Dari ilmunya luar waktunya kan biasa. sudah habis kita dibatasi oleh waktu. Sementara yang resen juga masih banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat itu juga masih banyak. Tetapi apalah daya, nanti kalau terlalu lama juga menjadi penuh. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu pembimbing semuanya siap untuk dikonsultasi gitu begitu ya adik-adik semuanya. Berarti kita akhiri saja ya Bapak Ibu narasumber karena memang waktunya sudah habis. Alhamdulillah sudah 2 jam lebih kita bersama. Semoga kegiatan ini satu BIMTEK Panen Buku Jakarta ini menambah semangat adik-adik Pemustaka Pelajar Jakarta, Bapak Ibu guru pendamping, siap untuk mendampingi anak-anak menulis dan menghasilkan karya buku. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan paparannya. Pada intinya kita memang harus berkarya. Jangan sampai kita sudah mengikuti BIMTEK ini, kemudian kita berhenti di tengah jalan gitu, tidak sampai menghasilkan karya. Itu jangan sampai ya, Bapak Ibu pendamping narasumber siap untuk mendampingi. Kami juga terima kasih kepada adik-adik semuanya yang mengikuti acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam perkataan ataupun tingkah laku ada yang kurang berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Saya Rahma Yulia Isnaini undur diri. Mawars kuntum tumbuh di waktu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.